Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kadek Nita Karyawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKM4, yaitu deteksi COVID-19. Yang pertama, pada artikel biosensor dan bioelektronik mengandung pedoman umum bagi ilmuwan dalam komunitas penelitian biosensing dan industri biosensor untuk mengembangkan sistem deteksi COVID-19. Nah, jelaskan pedoman yang digariskan dalam artikel tersebut. Nah, jadi pedoman tes deteksi yang digariskan dalam artikel tersebut awalnya menggunakan asam nukleat dan antibodi dalam identifikasi dan isolasi cepat pasien COVID-19 untuk mengurangi penyebaran infeksi SARS lebih lanjut. Nah, terdapat keterbatasan. Yang pertama yaitu sensitivitas deteksi yang rendah. Yang kedua, waktu deteksi yang lama. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengekstrak RNA dari sampel klinis. Dan yang terakhir yaitu hasil sampel nukleat negatif palsu yang sering diperoleh dalam aplikasi klinis. Nah, jadi terdapat beberapa jenis biosensor yang potensial dikembangkan sebagai sistem deteksi COVID-19. Yang pertama yaitu ada uji aliran lateral atau LFA, di mana LFA ini mudah digunakan, murah, dan mudah diproduksi secara massal. Nah, deteksi LFA ini telah ditingkatkan dengan penggunaan bahan nano baru sebagai label imun seperti titik kuantum, nanopartikel konversi atas, dan partikel nanomagnetik. Nah, setelah itu yang kedua yaitu ada biosensor elektrokimia, di mana biosensor elektrokimia ini telah banyak digunakan untuk mendeteksi asam nukleat, protein, antibodi molekul kecil, dan virus. Nah, yang pertama target dikenali menggunakan reaksi antigen antibodi, DNA, RNA, atau hibridisasi asam nukleat, peptida atau PNA, atau pengingkatan berbasis aptamers yang masing-masing memiliki selektivitas yang tinggi. Yang ketiga yaitu deteksi asam nukleat berbasis chip. Nah, teknologi mikrofluidik deteksi asam nukleat berbasis chip ini telah muncul sebagai pendekatan yang menarik untuk pengujian berbasis asam nukleat pada titik perawatan, karena pada teknologi mikrofluida menawarkan chip sekali pakai yang sangat terintegrasi yang memungkinkan otomatisasi potensial dari persiapan sampel hingga deteksi perangkat portabel yang murah. Nah, jadi terdapat beberapa proses dalam deteksi asam nukleat berbasis chip ini. Yang pertama ada prokonsentrasi partikel virus, di mana dalam proses ini partikel virus bermuatan negatif bermigrasi menuju arah anoda dan terakumulasi di gel pemisah. Nah, untuk yang kedua yaitu ekstraksi dan konsentrasi asam nukleat dalam chip mikrofluida. Dan yang terakhir yaitu deteksi asam nukleat dalam sistem mikrofluida. Nah, yang kedua, biosensor elektrokimia adalah salah satu yang diandalkan dalam deteksi cepat untuk mengetahui COVID-19. Nah, jelaskan prinsip kerjanya. Jadi, biosensor elektrokimia ini banyak digunakan untuk mendeteksi asam nukleat, protein, antibodi molekul kecil, dan virus yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi dalam sensor elektrokimia ini, yang pertama target dikenali menggunakan reaksi antigen, antibodi, DNA, RNA, atau hibridisasi asam nukleat, peptina atau PNA, atau pengikatan berbasis aptamers, yang masing-masing memiliki selektivitas dan sensitivitas yang tinggi untuk target deteksinya. Nah, interaksi ditentukan menggunakan ukuran, perubahan potensial, arus, konsentrasi ion, konduktansi, kapasitansi, atau impedansi. Nah, ini ada sensor impedimetri, di mana dalam sensor impedimetri ini yang pertama interaksi antara molekul target dan molekul yang ditangkap di elektroda menurunkan flux pro redox ke permukaan elektroda dan meningkatkan impedansi. Nah, sensor ini menunjukkan sensitivitas yang tinggi untuk mendeteksi antibodi dan antigen virus influenza.
Nah, jadi karbon nanotubes ini berbasis elektroda biosensor impedimtrik yang digunakan untuk mendeteksi antibodi yang menargetkan protein E dan protein non-struktural 1 atau NS1 dengan sensitivitas yang tinggi. Nah, jadi biosensor ini dilaporkan 10.000 kali sensitif dibandingkan dengan ELISA. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu jelaskan metode yang telah berhasil untuk membuat biosensor FET yang menjanjikan untuk SARS-CoV. Nah, jadi metode deteksi COVID-19 ini yang lainnya melibatkan deteksi langsung partikel virus SARS menggunakan imunisasi. Nah, jadi misalnya menggunakan antibodi anti lonjakan yang dapat mengikat partikel virus SARS untuk membuat biosensor FET berbasis grafena. Seperti itu. Jadi, biosensor FET ini dapat merespon 16 piu atau mililiter partikel virus di PBS dalam 10 menit, namun ditemukan bahwa larutan yang biasa digunakan untuk menyimpan sampel virus pernafasan, media transfer universal dapat menghasilkan sinyal dry tinggi, sehingga LOD dalam UTM itu menurunkan menjadi 242 eksemplar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.